Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runiatin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bisulan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas saya dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus dan Bayi. Bisulan atau furunkel adalah suatu infeksi nekrotik akut atau folikel rambut atau benjolan yang nyeri pada kulit karena radang terbatas pada kulit janggat dan jaringan bawah kulit yang meliputi mata bisul. Furunkel atau bisul adalah peradangan pada folikel rambut, kulit dan jaringan sekitarnya yang sering terjadi pada daerah bokong, kuduk, aksila, badan dan tungkai. Furunkel dapat terbentuk pada lebih dari satu tempat yang biasa disebut dengan furunkulosis. Bisul atau furunkel adalah infeksi kulit yang meliputi seluruh folikel rambut dan jaringan subcutaneus di sekitarnya disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus, tetapi juga disebabkan oleh bakteri lainnya atau jamur. Paling sering ditemukan di daerah leher, payudara, wajah, dan bokong. Berdasarkan jumlah mata bisul yang ada, bisul dibedakan menjadi dua. Yang pertama furunkel dan kedua karbunkel. Etiologi atau penyebab. Adapun faktor penyebab bisul, yang pertama faktor dari dalam tubuh anak sendiri, faktor lingkungan, faktor kebersihan tubuh, daya tahan tubuh yang rendah, daerah tropis, dan faktor gizi. Untuk melihat bisul seperti apa, lebih jelasnya tertera pada gambar berikut. Tanda dan gejala. Bisul berawal sebagai benjolan keras berwarna merah yang mengandung nanah. Lalu, benjolan ini akan berfluktuasi dan tengahnya akan menjadi putih atau kuning, membentuk pustul. Bisul ini bisa pecah spontan atau dipecahkan dan mengeluarkan nanahnya. Kadang mengandung sedikit darah, bisa disertai nyeri yang sifatnya ringan sampai sedang selama proses supulasi atau terbentuknya nanah. Lesi akan terasa sakit sekali setelah nanah terbentuk. Nyeri akan berkurang. Rasa nyeri dapat sangat mengganggu pada daerah lesi yang memiliki kulit relatif menetap seperti saluran telinga luar atau di atas tulang rawan hidung. Kulit sekitarnya tampak kemerahan atau meradang karena kadang disertai demam, lelah, dan tidak enak badan. Ini biasanya diawali oleh biang keringat yang berlanjut menjadi gatal. Lesi menjadi nyeri apabila ditekan atau diusap. Tempat predileksi adalah daerah yang berambut pada wajah, leher, aksila, bokong, dan lipat paha. Furunkulosis kambuhan sering disertai dengan Charicles aureus pada hidung, aksila, atau perineum. Setelah seminggu, umumnya furunkel akan pecah sendiri dan sebagian dapat menghilang dengan sendirinya. Patofisiologi. Bisul biasanya diawali dengan kulit kemerahan, membengkak, dan ada benjolan yang terasa sakit di bawah permukaan kulit. Ketika infeksi berlanjut, terbentuk kantong nanah dalam kulit yang berisi bakteri, sel kulit mati, dan sel darah putih. Puncak bisul yang sering disebut mata bisul muncul di tengah-tengah bisul. Dari mata bisul inilah biasanya nanah akan pecah berdasarkan jumlah mata bisul yang ada. Bisul dibedakan menjadi furunkel atau bisul kecil yang hanya memiliki satu mata. Letak bisul bisa di beberapa tempat, tapi jarang-jarang. Jika furunkel satu mata ini jumlahnya banyak dan letaknya menyebar di sejumlah anggota tubuh, disebut furunkulosis. Ini biasanya diawali oleh biang keringat yang berlanjut menjadi gatal. Anak akan menggaruk bisul tersebut. Garukan tangan pada tempat yang berada akan menimbulkan kuman ke bagian tubuh yang lain, sehingga di bagian tubuh akan timbul bisul pula. Penanganan. Pengobatan furunkel bergantung
pada lokasi dan kematangan lesi. Lesi awal yang belum berfluktasi dan bermata dikompres panas dan diberi antibiotik oral. Kompres hangat secara berkala akan memperkecil ukuran lesi dan akan mempercepat penyerapan atau mempermudah drainase lesi dan memulihkan rasa tidak nyaman. Kompres hangat hanya ditempelkan selama 2-30 menit, 4-3 kali sehari. Ini akan membantu bisul pecah dengan sendirinya. Perawatan bisul biasa dilakukan di rumah saja, namun harus dilakukan dengan bahan dan alat yang higienis. Jangan merasakan nanah supaya keluar dari bisul karena infeksi bisa menyebar ke jaringan kulit sekitarnya. Setelah bisul pecah, tutupi dengan perban yang bersih untuk melindungi kulit dan menyerap nanah yang masih keluar. Bersihkan area bisul dengan sabun antibakteri. Selanjutnya, pencegahan pada bisul. Jika bayi mudah berkeringat, usahakan agar keringat segera dikeringkan. Biang keringat yang timbul pada kulit bayi harus dibersihkan dengan handuk basah. Jaga kebersihan tubuh bayi sepanjang hari dengan sering memandikan jika terlalu banyak keringat yang keluar. Upayakan lingkungan di sekitar bayi selalu bersih. Jangan kenakan bayi dengan pakaian katun atau bahan yang tidak menyerap keringat. Gantung pakaian bayi segera jika basah dan kotor. Jangan menghubungkan pada kulit bedak bayi jika keluar keringat. Usahakan kebutuhan si bayi selalu terpenuhi gizinya. Baiklah, mungkin itu saja tadi materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.